Waktu itu saya tuh lagi mangkas ranting, jadi malam-malam tetangga tuh minta suruh pangkas ranting. Malam-malam habis maghrib kalau nggak salah. Ya mau diturutin gimana, nggak diturutin gimana. Jadi turutin. Turutin. Menjaga nama baik gitu. Iya, menjaga nama baik. Keluar bunga sampai ke TM itu kurang lebih 25 hari. 25 hari ya. Nanti hari ke-26 sampai jauh biji, 27 manggis, leci, srikaya, sirsak sampai rasa anggur Brazil. Bahkan rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada. Itu eres el mejor portero del mundo. Langsung bisa bahasa Brazil saya. Siap bos, dari bos, kopi santai di pos. Kalau aman, semua tenang, cuma di Pos Hola, sou Adit, como pai, bem-vindo ao Pod Satpam. Nah, teman Pro 2, jadi tadi Adit tuh ngomong bahasa Brazil ya. Kenapa? Karena hari ini Pak Satpam Adit lagi diminta untuk jagain kebun anggur Brazil. Wow. Dan teman Pro 2 balik lagi di Pod Satpam. Juga tentunya hari ini Adit lagi main ke agrowisata anggur Brazil yang ada di Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Juga hari ini sudah bersama saya ada Kang Deden Purbaya. Halo Kang. Halo, siap. Dan juga ada Kang Andri. Halo. Halo Kang Andri. Nah ini juga ya, ini anak muda Majalengka yang luar biasa sekali. Ini yang bisa memberikan, katanya sih tagline-nya, pemuda Majalengka nganggur. Nganggur. Ayo nganggur. Apa nih kira-kira nih? Disuruh jangan kerja atau gimana nih Kang? Harus nganggur gitu ya. Boleh silakan Kang Deden dan juga Kang Andri. Oke, siap. Majalengka nganggur. Maksudnya anggur di sini tentunya bukan harus menjadi pengangguran. Bukan nganggur tanpa bekerja, tapi nganggur bertani gitu. Harus bangga menjadi seorang petani. Karena kan terkadang jarang juga Kang, biasanya lulusan dari, mohon maaf ya, sebagian gitu lulusan dari pertanian justru mereka malu untuk menjadi seorang petani. Nah, saya bersama rekan-rekan tentunya di sini harus bangga menjadi seorang petani dengan misalkan aku petani menanamlah jika berharap panen. Jadi bikin kaos ataupun topi dan sebagainya, bangga menjadi seorang petani gitu. Oke, wow. Mantap. Mantap sekali ya. Dan juga Adit mau menyapa nih teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,5 FM maupun yang nonton langsung di YouTube-nya RRI Cirebon. Oke, teman Pro 2 hari ini ya, ini juga ternyata ya, ini ada namanya ya Kang ya. Anggur Brazil Gentar. Nah ini apa nih kira-kira filosofinya? Kenapa namanya anggur Brazil Gentar? Apakah dulu Kang ini ngefans sama tim Samba Brazil dan juga mungkin filosofinya adalah bikin gentar lawan-lawannya? Atau apa nih anggur Brazil Gentar ini? Anggur Brazil Gentar. Iya. Anggur Brazil tentunya awalnya dari Brazil gitu ya Kang ya. Nah kalau misalkan Gentar ini tentunya sebagai pembeda dengan yang lain. Kebetulan saya dulu pesantren namanya Darut Tarbiyah ataupun Dar Al Tarbiyah. Nah disingkat berarti Gentar Generasi Tarbiyah. Gitu. Wow, jadi dari situ ya filosofinya. Iya, Oke, berarti anggur Brazilnya memang ada jenis anggur Brazil ya Kang ya. Iya. Dan nama Gentar diambil dari generasi Tarbiyahnya. Oke, nah kalau sekarang nih Kang, kira-kira lagi musim apa nih saat ini ya? Ini tayang berarti di bulan September ya? September ya? September. Nah, di September ini musim apa nih Kang kira-kira di kebun anggur ini? Kalau di September ini kita kebetulan sudah panen raya Kang. Oh, panen Jadi raya. kita sudah panen raya dan hasil dari panen itu kita dibuatkan selai, jus, kemudian ada yang alami anggur Brazil juga. Jadi kalau misalkan mau kesini lagi kurang lebih nanti 25 harian lagi. Wah, kita Baru bisa telat kesini ya lagi teman-teman nih. ya. Nah ini tapi ada contohnya, ini ada sisa-sisa, enggak sisa-sisa. Ada buahnya. Ada gitu buahnya, ya. ada buahnya. Soalnya kita nggak kebagian panen rayanya, udah sedih banget. Tapi masih ada nih Kang Deden dan juga Kang Ade udah nyiapin. Nah ini teman Pro 2 ya, ini anggur Brazilnya. Saya coba makan satu. Katanya ada caranya ya, Ada Kang? cara makannya. Boleh kan? Jadi ini satuan ya. Iya, Aduh. satuan ya, maaf ya. Kang Ri, mohon maaf ya. Kalau gimana puasa ya? Caranya gimana nih Kang? Oke, yang pertama, emang ini tadi Kang,
Rasa itu kita bisa nikmatin dari keluar bunga sampai ke TM itu kurang lebih 25 hari. 25 hari Mm. ya. Nanti hari ke-26 sampai jauh biji, 27 manggis, leci, srikaya, sirsak Oke. sampai rasa anggur Brazil. Heeh. Bahkan rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada. Jadi ini ada berapa macam rasa ya, Kang? Ada 7 rasa. Tergantung, gitu. Tergantung tingkat tingkat kematangan. kematangannya, Oke. betul. Nah, cara makannya yang pertama biar kita bisa menikmati yang 7 itu, yang pertama kalau kata orang Sunda mah dikeletos dulu Dikeletos gitu. dulu. Mohon maaf ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kang. Oke, mangga. Hmm. Udah dikeletos, kemudian dalamnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Nah, ini akan menemukan rasa apa? Ini seperti rasa manggis, Kang. Rasa manggis. Rasa manggis. Berarti berapa hari itu? Nah, ini berarti ke-27 udah 8. Oke. Oke, kemudian dimakan dalamnya. Kulitnya juga dimakan boleh, dan ini banyak manfaatnya. Tapi agak sempat keset sih, Kang. Aduh, menggugah segar. selera nih. Oke. Oke, Boleh, sekarang sayanya. Ini udah dikeletos ya Mas tadi ya. Tinggal makan isinya. Itu eres el mayor portero del mundo. Langsung bisa bahasa Brazil saya. Saya juga mau nih belajar. Oh iya, Pak. Ronaldinho dos Santos, Almeru, Corsilon, Rizalison, Edison Moraes. Loh, oke gini juga. Kayak jadi ke Jepang ya. Kulitnya sih emang agak Ya, sempat keset. agak. Ini saya menemukan rasa yang tertinggal. Bila asmaraku telah tiba. Enggak ya, satu kalimat doang, enggak copyright ya. Tapi kalau Charlie sih bebas katanya dia, enggak. Oke, nah ini menurut info ya Kang ya, katanya mayoritas yang ngelola di sini anak muda semua. Betul ya, anak muda kemudian masyarakat sekitar juga kan. Nah, itu proses kayak ngajak anak muda untuk ikut terlibat di kebun anggur ini seperti apa Kang? Oke, siap Kang. Biasanya kan terkadang anak muda itu perlu bukti dulu ya. Karena ya tadi anak muda yang mau terjun ke pertanian itu terkadang di awal gengsi. Tapi kalau misalnya sudah ada contoh, nah itu kita diskusi santai. Biasanya di sini emang lulusan dari sekolah itu ada yang malah kerja keluar Kang. Mohon maaf sebagiannya merantau, kreditan dan sebagainya gitu. Tapi karena sekarang udah melihat potensi, suka ada pelatihan, kemudian mungkin udah melihat nih, ada ini oke juga nih terjun di pertanian, ada buktinya. Kemudian itu tertarik untuk mau terjun di pertanian. Misalkan ya tentunya dilibatkan di sini untuk proses pengiriman gitu kan. Kemudian ketika ada tamu kita juga ajak, dan selain itu ketika udah biasa, akhirnya nanti beliau bisa sendiri gitu. Walaupun tidak fokus di anggur, misalkan di durian, pete, bahkan dia nanti sampai berani untuk sewa lahan sendiri gitu. Oke, berarti memang diajarkan dari awal ya Kang? Di awal, betul. Nah ini kalau boleh tahu, anggur Brazil sendiri, Akang mulai dari tahun berapa nih? Apa memang dari udah cita-cita dari kecil? Oke. Terus atau seperti apa nih? Bisanya akhirnya menggeluti menjadi petani anggur Brazil. Anggur Brazil ya. Kalau misalnya ke anggur, sebenarnya kita fokus ke anggur itu dari tahun 2016. 2016. Cuman sebelum itu tentunya, alhamdulillahnya ibu bapak orang tua saya gitu seorang petani. Jadi dari kecil emang ketika saya lulus SD pun ataupun waktu SD suka ikut tuh Kang ke sawah, ke kebun kayak gitu ya. Apalagi dulu punya kerbau. Nah, cuman dulu orang tua tentunya berbagai macam bibit. Ada durian, pete, kemudian lengkeng gitu. Nah, cuman karena melihat ada potensi yang sangat luar biasa, akhirnya kita fokus ke anggur dari tahun 2016. 2016. Awalnya, ya tadi Abah itu awalnya bibit durian, kemudian lengkeng, bahkan sampai ke Lampung, Kang. Jadi sampai ke Lampung itu ngambilin biji durian. Ngambilin biji durian kan di Lampung itu dibuang-buang tuh. Nah sama Abah orang tua saya diambil, dikumpulin sampai 1 minggu, nanti pulang ke Majalengka itu saya bawa truk. Pas sampai Majalengka udah banyak petani, kemudian petani udah siap yang berapa karung gitu. Itu awalnya seperti itu. Ngambilin biji itu memang biji-biji yang memang sudah dibuang. Biji yang sudah dibuang. Atau di sananya juga ada enggak. Yang di sananya jual biji dibuang, kemudian kita orang tua diambilin dan nyampe sini dijual.
satu biji misalkan harganya 150 gitu, 150 perak. Oke. Iya. Itu bisa satu karung gitu ya. Satu karung beberapa. Nah, awalnya seperti itu. Nah, cuman karena kesininya ternyata sampai buka cabang pembibitan di daerah Pamengpeuk di Garut. Nah, ada konsumen yang minta cariin, Kang katanya gitu, pengen pohon anggur Brazil. Jadi pada waktu itu anggur Brazil itu apa gitu. Sampai nyari-nyari tuh Kang. Oke. Nah, karena di Majalengka dikenal dengan pusat pembibitan. Jadi yang namanya pusat pembibitan itu dari mulai kecil sampai tinggi 2 meter, 3 meter. Udah 2 meter, 3 meter dijual lah. Nah, itu pembibitan seperti itu. Nah, kemudian pada waktu itu akhirnya di Majalengka beli di Majalengka kurang lebih tingginya 80 cm, kemudian dijual di sana harganya 400. Jadi beli 80.000, 80 cm dijual di sana 400.000. 400.000. Satu pohonnya. Wow. Dirawat mahal ya, mah. Kemudian dirawat, dipupuk sama Abah, dibantu, pas berbuah ternyata buahnya harganya 400.000 1 kilo. 400.000 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo kira-kira berapa ini? Berapa biji? Berapa biji? Berapa biji itu kurang lebih tergantung dari ukuran buahnya 140 sampai 165. 140 sampai 165. Saya lagi ngitung soalnya tadi makan 1 biji saya ini kira-kira berapa gitu. Kalau dulu kan 400.000 ya, kalau sekarang kita 200.000 1 kilonya. Berarti hampir satunya 1.500. 1.500 ya. Tadi makan berapa? Baru 2. 2 berarti 3.000 lah. 3.000. Nah, dari sana Kang, itu sekilas, kemudian karena melihat potensi itu dan ternyata saya pelajari, baca jurnal, kemudian artikel, itu bisa berbuah 8 sampai 12 tahun pada umumnya. 8 sampai 12 tahun. Namun dengan perawatan tertentu, kebetulan Abah orang tua itu ngulik terus, jadi 4 tahun bisa berbuah, bahkan ada yang 2,5 tahun. 4 tahun. Nah, dari sanalah banyak orang yang berkunjung ke sini belajar bagaimana caranya agar pohon anggur itu cepat berbuah. Jadi akhirnya kita juga dari tahun 2016 kita fokus ke anggur, kemudian memanfaatkan media sosial, masuk ke YouTube, kemudian dan beberapa media lainnya. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah ya, sampai sekarang akhirnya ini kebun anggur Brazil ini bisa. Tadi bahkan sebelum kita ini ya syuting ini ya, syuting ini. Sebelum kita tapping ini tadi di bawah ada dari Jakarta ya Kang ya, dari Subang, dari Bandung ya, semua penasaran sama anggur Brazil gitu. Lebih penasaran ke Kang Dedennya sih kayaknya ya Kang ya. Soalnya dari tadi nunggu Kang Deden datang gitu. Nah, Kang, ini kalau Kang Andri nih, yang Kang Andri rasakan sekarang ya. Ini di pribadi Kang Andri sendiri dengan sekarang viralnya anggur Brazil ini, menurut Kang Andri seperti apa? Tentunya ya karena saya ikut dengan Kang Deden itu berjuang dari awal. 2018 pertengahan ya. Waktu itu kan masa skripsi tuh. Nah, masa skripsi nggak jadi ikut di kebun gitu. Nah, udah ikut di kebun, malahan jadi enakan di kebun daripada garap skripsi gitu. Tapi kelar nggak skripsinya? Kelarnya jadi telat. Tapi nggak apa-apa, penting kelar kan. Kelarnya setelah viral ini ya bukan apa ya, jadi enaknya di luar dari basic pendidikan itu, jadi malahan kayak skill kita di pertanian tuh malah bertambah gitu. Dari mulai cara pangkas gitu, cara pangkas ini kalau misalkan kita dapat pohon tuh harus perawatannya gimana gitu. Itu menurut saya ya lebih menarik di sana gitu. Daripada misalkan kita teori-teori gitu. Praktek di sini kebanyakan praktek sih di sini. Kalau misalkan waktu awal juga kan saya di sini tuh belajar langsung ke praktek. Gitu. Kalau sekarang dengan viralnya ini tentu bangga karena memang anggur Brazil ini salah satu khas Majalengka juga gitu. Khas Majalengka. Khas Majalengka yang di Teja ini baru di sini ya yang dibudidayakan gitu. Wow. Anggur Brazil. Anggur Brazil iya. Ya. Nah tadi sempat ya. Akang kan tadi lagi proses ngerjain skripsi pada saat itu. Skripsi. Nah, kuliahnya sesuai dengan jurusan ini? Itu beda, jauh. Jauh. Saya pendidikan bahasa Arab, tapi ngambilnya pertanian ini. Belajarnya di sini. Pertanian. Jadi jauh banget. Lebih banyak di sini berarti. Lebih banyak di sini. Sampai tidur malam Brazil ini nanti bahasa Arab ngomongnya. Naam lah aja.
Kalau Kang Deden sendiri lulusan pertanian? Bukan juga. Bukan juga. Heeh. Kok bisa? Jadi orang-orang nyangka itu saya basicnya pertanian. Pertanian. Padahal yang petani ya orang tua gitu. Mm. Kalau di pendidikan saya juga sama basicnya pendidikan. Oh, Basicnya pendidikan. Pendidikan semua Di nih. bahasa Arab. Saya yang terakhirnya itu ilmu pendidikan, manajemen pendidikan. manajemen pendidikan. Hmm. Ini sampingan berarti ya? Ini sarungan ini. Kebun anggur ini. Jadi- Tapi yang utama yang anggur ini. Jadi dulu saya ingat gini Kang waktu kuliah Kang. Oke. Jadi ketika kuliah, ketika seminar beliau menyampaikan bahwa Mm-mm. salah satunya almarhum Ahmad Dapsir, Profesor Ahmad Dapsir, kalau misalkan mau cari uang Heeh. dan sekarang di guru niatnya cari uang, niat berhenti dari sekarang. Wah, Menteri Pendidikan tuh. Jadi kalau misalkan terjun ke Kayak Menteri guru, Agama. niatnya cari uang, mendingan berhenti dari sekarang. Oke. Atau luruskan niatnya gitu. Akhirnya saya "Oh, daripada berhenti saya mending meluruskan niat gitu. Iya. Jadi saya meluruskan niatnya, jadi niatnya untuk berbagi pengetahuan yang kita miliki gitu. Nah kalau misalnya tadi usaha cari uangnya, Mm-mm. ya ini di In- pengangguran. oh, nah, terjawab ya. nganggur gitu. Gitu. Cari uangnya nganggur gitu. Oke, cari uangnya nganggur. Berarti di pendidikan ini ikhlas gitu kayaknya. Ikhlas. Maksudnya niatnya niat untuk berbagi ilmu gitu Berbagi ya, Kang, ilmu, ya. Tadi betul. diluruskan niatnya. Nah, Kang, ini udah ada siapa aja yang pernah berkunjung ke sini? Mungkin tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh nasional. Ah, Boleh nggak apa-apa di-spill? Oke, siap. Kalau yang berkunjung ke sini karena emang dulu kita di 2018-19 itu kita diliput oleh media nasional ya, maksudnya ada Metro TV, Trans 7, kemudian SCTV dan media lokal lainnya. Selain itu kan akhirnya banyak yang kunjungan tuh. Yang syuting di sini ada Jejak Si Gundul udah 3 kali, Si Bolang sudah 3 kali, kemudian Ajis Gagap, Wow. udah kesini juga Ajis Gagap, Hmm. tapi pas kesini nggak gagap ya, karena nggak dibayar jadi nggak gagap gitu. Dia main doang atau dia syuting juga? Dia main kesini dan beliau pun nggak ngasih tahu ke saya sebelumnya. Oh, kejutan. Yang ngasih tahu saya itu apa namanya Manajernya. manajernya, namanya Deden juga gitu. Kang kita mau ke kebun, oke silahkan. Udah nyampe sini ke kebun, orang rumah nggak ada yang tahu itu Ajis Gagap Oh. karena beliau pakai kupluk kayak Oke. kopea, kemudian pakai baju pendek, pakai training. Pas sampai kebun, saya kan Kang mohon maaf izin saya masih di Majalengka, nyampe paling maghrib. Nyampe ke sini sebelum maghrib lagi di sawah santai ngobrol kayak gini. Pas saya nyamperin, Assalamualaikum Kang Den. Waalaikumsalam. Satu, kok kayak Kang Ajis ya? Tapi di satu sisi nggak gagap juga gitu. Jadi saya tuh ragu ini, Kang Ajis? Iya Kang Ajis gitu. Salaman. Baru saya kasih tahu keluarga dan keluarga habis itu langsung pada dandan dan minta foto bareng. Itu ingat ketika pas ulang tahun saya kebetulan 20 Maret 2021 kalau nggak salah. Jadi Kang Ajis ke sini akhirnya bikin konten Kang. Bikin konten bareng setelah sholat, kemudian konten bareng dan ya gitu. Namanya juga humoris ya. Iya, iya. Beliau bertanya, saya menjawab serius, dianya malah kemana gitu. Tapi luar biasa itu orangnya baik banget Kang Ajis. Wah, jadi udah banyak banget berarti ya yang ngajak konten ya, Kang ya. Betul. Jadi Kang Ajis Oke. kemudian ya kalau misalkan bupati, wakil bupati dari provinsi, kemudian dari dari kementerian juga alhamdulillah udah ada yang datang ke sini gitu. Nah, ini kan berarti termasuk di Majalengka ini akang-akang ini pelopor ya. Nah, kalau Pelopor. menurut Akang sendiri nih, arti pelopor atau memaknai kata pelopor Oke. seperti apa, Kang? Kalau saya pelopor itu kan berarti yang pertama ya, Oke. awalan gitu. Pelopor bukan pelapor, apalagi pelakor. Lucu terus. Jadi ini pelopor bukan, kalau pelapor hanya melaporkan. Nah, pelakor itu berbahaya juga gitu. Jadi pelopor awalan yang pertama, maka orang yang pertama semuanya akan mengorbankan segala sesuatunya gitu. Oke. Termasuk di sini ketika anggur Brazil sebagai yang utama, sebagai yang pertama, Oke. maka itu banyak pengorbanan yang emang ya tidak perlu dipublikasikan. Yes. Karena orang lain itu melihatnya sukses, lancar gitu. Kan nggak tahu tuh Iya. apa kesusahan kita gitu kan. Itu sebagai motivasi juga kepada orang lain. Ya tentunya sebagai pelopor berarti dia adalah pejuang. Pejuang, maka dia akan bersusah payahnya sudah dia lakukan.
Kemudian pelopor pejuang, dia tentunya mempunyai niat untuk memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Wah, Mantap. ini dipotong di TikTok ya, Hmm. terus kasih jedak-jeduk akhirnya itu bisa FYP sih. GG. Kayak ini ya Kang ya, perintis bukan pewaris gitu ya. Oke, perintis bukan pewaris. Perintis bukan pewaris. Nah, kalau Kang Andri Kang, pelopor menurut Kang Andri ini seperti apa? Pelopor itu ya menjadi orang yang contoh, menjadi Mm-mm. apa ya? Yang bisa dicontoh Ya, ya mungkin gitu ya. Yang bisa Oke. dicontoh. Pokoknya jadi orang yang bisa, kalau kata Kang Deden, jadi Mm-mm. saya tuh kalau mendengar kata itu tuh, jadilah orang yang bisa mewarnai gitu. Oke. Jangan jadi orang yang diwarnai, yaitu pelopor Itu itu. pelopor ya. Jadi Oke. bisa luar biasa. mewarnai orang lain. Oke. Warnailah orang di sekelilingmu Mm-mm. dengan warna yang kau miliki. Ah, Wow. Terserah engkau menafsirkan warna itu apa. Nah, ini kan jadi seorang pelopor juga nggak mudah ya Kang tentunya ya. Apalagi ini di Majalengka jadi sesuatu yang baru gitu anggur Brazil. Di saat di Majalengka sendiri kan taunya orang kan duren Betul. ya kan, terus juga pete ya Kang. Betul, Ya, ini betul. tiba-tiba ada muncul anggur Anggur. Brazil Mm. gitu. Ini tantangan terbesarnya apa Kang waktu awal mungkin memulai akhirnya milih anggur Brazil nih? Oke. Tantangannya apa kira-kira? Kalau tantangan tentunya waktu awal ya sama masyarakat sekitar juga diremehkan kan. Maksudnya kan ini nanam apa gitu yang belum jelas nanti bagaimana gitu kan. Karena ketika di awal emang ini dianggap oleh sebagian masyarakat itu seperti ini apa namanya pucuk merah. Jadi Ya. daunnya itu seperti pucuk merah, Oke. kemudian pohonnya seperti jambu klutuk gitu ya kalau Oke. ini mah gitu. Jadi masyarakat sekitar menganggapnya apa sih nanam apa gitu waktu awal. Nah kemudian kesininya tentunya tantangannya karena ini hal baru, pasti kita harus siap mengambil risiko. Sebenarnya untuk ada hal-hal yang baru ini harus kita siap mengambil risiko. Anggur Brazil hal baru di Majalengka, maka dengan kita mengambil fokus di anggur Brazil, maka sudah siap untuk mengambil risiko apapun itu ke depannya. Satu, waktu di awal mikirnya nanti pemasarannya bagaimana gitu oke. kan. Kemudian nanti masyarakat sekitar dukungnya juga bagaimana, pemerintahan gimana. Tapi yang penting ketika di usaha itu jalan. Lakukan, jangan kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir aja nantinya gitu. Nganggur. Nganggur gitu. Drill nganggur ya. Drill Kebanyakan nganggur mikir ya. gitu. Oke, teman Prodo, nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut tentunya masih di Pod Satpam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Balik lagi di Pod Satpam. Teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,5 FM maupun yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon, masih barengan sama Adit dan juga bareng sama Kang Deden serta Kang Andri nih dari Agrowisata Anggur Brazil Gentar. Gentar membahana. Gentar membahana. Nih Kang, selain pelopor pemuda Majalengka ya, ini ternyata menurut data yang sudah disiapkan juga nih, saya dapat sepil dari tim kreatif. Katanya Kang Deden juga ini mendapatkan predikat sebagai pemuda pelopor nasional. Wow. Apa itu Kang? Tugasnya ngapain sih? Tugasnya ngapain? Mangga Kang. Oke. Pemuda Pelopor Nasional itu program dari Kemenpora. Oke, Kemenpora. Dari Kemenpora, kebetulan di tahun 2019 sama nih awalnya dari anggur, dari petani. Jadi saya tuh gini Kang orangnya, selalu mencoba ketika itu ada kesempatan. Nah, kebetulan pada waktu itu saya ikutan lomba wirausaha muda unggulan di Majalengka, lomba presentasi, terus kata jurinya, Kang dilanjutkan ikutan pemuda pelopor. Oke. Nah akhirnya dari sana ikutanlah pemuda pelopor itu umur 29 tahun dan pemuda itu 17 sampai 30, maka itu kesempatan pertama dan terakhir bagi saya. Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Akhirnya ikutan udah pelopor dan alhamdulillah itu lolos Kabupaten Majalengka. Kita tiga-tiganya lolos dari Majalengka.
saya Aegi Ayusuf Majalengka ke provinsi, kemudian di provinsi juga kita tiga-tiganya lolos ke Lolos nasional, juga, oke. alhamdulillah. Kebetulan saya di bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, ngangkat anggur Brazil Getar ini. Wow. Tentunya bagaimana pemuda pelopor itu, bagaimana keberadaan saya. Nah, Mm-mm. di pemuda pelopor itu saya didoktrin dengan kata saya, Kang. Oke. Oke, jadi kalau pelopor ya saya gitu. Bukan orang lain, bukan kami. Oke. Kalau kami itu berarti kan bersama yang lain, Iya. ada yang lain. Nah, kalau di pelopor itu saya doktrin dengan kata saya. Maka ini tuh berkat saya gitu, tapi tanpa berniat sombong gitu ya. Itu doktrinan saja gitu. Doktrinnya Nah, saja. makanya ketika itu ya emang apa namanya, jadi bagaimana keberadaan pemuda khususnya saya ini berpengaruh di lingkungan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sampai sejauh mana. Karena ternyata ada fact finding misalkan dari provinsi, dari nasional itu nanyain ketika mereka ke sini nanti di Raja Galuh atau di mana itu kenal nggak sama Deden Purbaya. Nah, Oh, Deden anggur Brazil ya gitu. Nah, kalau Deden anggur Brazil berarti itu sesuai dengan kepeloporannya. yes. Kalau misalkan Deden Purbaya, oh Deden Purbaya yang mana ya? Nah, Gitu. itu belum ya. Oh, Deden Purbaya yang guru ya? Oh, berarti itu ke gurunya, dikenalnya Oke, gitu. oke. Tapi kalau misalkan, oh Deden Purbaya anggur Brazil, oh itu berarti kepeloporannya betul. Brazil ya, Iya, anggur yes. Brazil gitu. Jadi pemuda pelopor itu bagaimana keberadaan kita, keberadaan saya itu dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jadi dampak ke pemuda sekitar Oke, sebenarnya gitu. oke. Ada dampak atau tidak, semakin banyak dampaknya, maka semakin berpengaruhnya banyak, besar, maka itu semakin memberikan kemanfaatan dan itu untuk menjadi juaranya peluangnya besar gitu. Oke. Jadi lebih ke sana sih, Kang. Berarti pas final tuh presentasi di pusat, Sampai di ke Jakarta. nasional. Kebetulan COVID, Covid jadi beres ya? Covid. kita via Zoom. Oh, via Zoom. Kita via Zoom pada waktu Oke. itu. Nah, berarti setelah menang nih Kang ya, ada tugas khusus nggak sih? Nah, kalau tugas khusus nggak ada sih. Tapi yang namanya pelopor, sekali pelopor tetap pelopor. Sekali Jadi pelopor, ada pelopor. penghargaan atau tidak, tetap aja kita menjadi pelopor. Oke. Kita dihargai, dihormati atau tidak, pokoknya tetap itu menjadi pelopor gitu. Oke. Tugas khususnya nggak ada sih gitu. Nah, tadi kan sempat ini ya, apa namanya, kayak warga nih kenal nggak Deden Purbaya gitu, oh, Deden anggur Brazil. Tapi dari mulai merintis anggur Brazil ini Kang, ada nggak sih cerita lucu, terutama soal anggur Brazilnya ya? Mungkin kan orang masih banyak yang belum tahu anggur Brazil ini. Oke. Ada nggak cerita lucu? Cerita lucu kalau diingat-ingat itu apa gitu yang lucu gitu ya. Ya misalkan kalau pengunjung datang ke sini, turun dari mobil, padahal udah ada tuh pohon anggur tuh di samping. Oke. Pas turun dari mobil kan di sana, kayak tadi aja turun dari mobil. Pas turun keliling, Kang mana pohon anggurnya katanya gitu. Oke. Karena yang dia tahu pohon anggur itu kan merambat. Merambat Nah, ya. ini anggur keluar dari batang pohonnya. Jadi, Ibu Bapak ini pohon anggurnya, dia baru ketawa gitu. Itu ya sekilas ya nggak lucu-lucu juga sih gitu ya. Anggur gitu kan. Terus ya ada yang kaget juga dengan harganya gitu kan. Dengan harganya yang waktu itu 400.000 gitu. Kemudian apa namanya ya kisah sedih dan bahagianya banyak lah tentunya gitu. Yang lucu-lucu juga banyak. Apalagi saya itu suka ini lebih kepada apa ya? Ketika memberitahu bagaimana cara makannya itu paling yang dimainkan di sana gitu. Jadi emang perlu diresapi gitu kan cara makannya biar bisa menikmati rasa yang pernah Yang ada pernah ada. Wow. Nah, kalau Kang Andri nih Kang, dari 2018 ya, ikut sama Kang Deden. Apa yang dirasain Kang? Ada nggak hal-hal yang kayaknya mungkin berkesan bagi Kang Andri dalam ya ini merawat anggur Brazil ini ya? Yang paling berkesan. Semuanya berkesan sih. Semuanya ya. Semuanya berkesan. Cuman jadi di kan gitu beda desa ya. Oh, beda desa. Saya dengan Kang Deden ke beda desa. Jadi di desa saya juga pada bilang bahwa keseharian saya tuh nggak pernah terlihat di desa. Malahan terlihatnya suka ikut Kang Deden ya di anggur gitu. Padahal banyak juga cerita bahwa waktu itu kan ada masyarakat nih desa saya punya pohon anggur. Nah, pohon anggur malam-malam datang ke rumah cuman untuk pangkas ranting. Taunya dari YouTube Kang Deden. Waktu itu saya tuh lagi mangkas ranting, jadi malam-malam tetangga tuh minta suruh pangkas ranting. Malam-malam habis maghrib kalau nggak salah. Ya mau diturutin
gimana nggak diturutin gimana Jadi turutin. turutin Menjaga nama baik gitu. iya jangan ada Jaga nama baik. Jadi emang salah satu ini apa namanya ketika ada pameran ataupun di mana gitu ya. Ya saya ngajak di antaranya ada Kang Andri, ada Paru, ada Izaka, ada Krisna juga gitu kan. Ada tim media juga gitu. Cuman ya sekarang sebagainya nikah, kemudian ada yang sekarang udah di desa gitu ya. Jadi paling lihat sikon aja gitu. Tapi salah satu yang apa ya? Jadi yang pertama diajak mungkin Kang Andri ya. Jadi top of mind gitu. Kang, ada pameran Kang, ikut gitu langsung. Nah, tapi ini kita ngomongin anggur Brazil lagi nih Kang ya. Gimana sih caranya buat menjaga nih anggur Brazil ini kualitasnya tetap bagus, terus juga mungkin panennya tetap banyak seperti itu Kang. Gimana kan biar ini kan makin banyak orang yang kesini dan kalau kehabisan kan kasihan juga ya datang jauh-jauh gitu Kang ya. Gimana Kayak sih, Kang? Kang sekarang ya kehabisan ya. Kita nggak ngomongin kita ya. Nah gitu Kang, gimana Kang? Oke, jadi si anggur ini emang tadi setiap orang itu berbeda-beda ketika beli pohon apapun sebenarnya harus dirawatkan. Oke. Jadi si anggur Brazil ini juga perlu dirawat dari mulai kecil tentunya ada pemupukan, ada pemangkasan ranting, kemudian pemupukannya lebih bagus kalau emang pakai kotoran domba difermentasi. Nah kalau sebulan sekali emang tadi bagusnya ada pemangkasan ranting. Ranting kecil yang ada di batang besar itu harus dirawat, harus dipangkas maksudnya gitu ya. Nah kenapa yang di ranting kecil di batang besar harus dibuang? Ya tadi satu emang si buah ini keluar dari batangnya, jadi bisa jadi untuk tempat buahnya. Yang kedua, jadi ketika ranting kecil dibuang, nanti zat makannya ini lebih fokus kepada batang besar. Yang paling utama sih harus dirawat, kemudian harus seneng gitu. Orangnya itu yang merawatnya, yang membelinya harus seneng. Kan ada angka kayak gini, istrinya suka belanja pohon-pohonan, nyampe rumah, Pak ini rawat ya pohon anggur gitu. Atau bapaknya yang belanja, si ibunya suruh ngerawat. Nah akan lebih baik sebenarnya ini seneng kepada tanaman, jadi dirawat. Kalau senang dirawat nanti akan berbuah. Sama halnya dengan kalau misalkan udah nikah kan Pak Satpam? Belum. Oh belum. Kalau misalkan Pak Satpam nikah nih, udah nikah, contoh ini Maya, ditinggalin nggak bakalan punya anak. Nah sama anggur juga jadi harus dirawat, dipupuk. Istri juga sama harus diberikan make up, gitu biar kinclong terus ya. Nah, sama untuk anggur pun tentunya ini perlu dirawat, dipupuk gitu ya. Dan tentunya kita ada rasa suka senang sih gitu. Berarti merawat anggur seperti merawat istri sendiri. Cocok. Bukan istri tetangga. Gitu ya. Nah, Kang, kalau untuk strategi pemasarannya nih Kang, gimana nih Kang? Karena kayaknya tadi nggak berhenti-berhenti ya orang yang datang untuk berkunjung ke kebun anggur ini nih. Kalau strategi pemasaran kebetulan kita ya main di beberapa ya Kang ya. Di media kita di Instagram ada Anggur Brazil Gentar. Kemudian kalau di YouTube akun pribadi Deden Purbaya. Di TikTok juga main. Dan tentunya influencer. Sama kita emang kolaborasi dengan pemerintahan desa. Kemudian ya Pemda gitu kan. Karena ini pertanian juga masuk. Jadi Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan UMKM juga masuk. Kemudian selain itu tadi orang yang berkunjung ke sini itu dijadikan sebagai untuk promosi juga. Jadi kita tidak hanya sebatas jual beli dapat uang selesai, tapi silaturahmi yang paling utama. Itu silaturahmi yang mahal gitu. Jadi kalau cerita, saya dulu kuliah yang terakhir itu di Bandung. Sampai selama 1 semester setiap kuliah Jumat Sabtu. Setiap malam Sabtu itu nginep di rumah konsumen yang dulunya beli pohon anggur Brazil. Disiapin kamar, makan pas datang kuliah, besok mau berangkat juga disiapin sarapannya. Ya alasannya sih katanya nanti dicek ya perkembangan pohon anggur Brazil saya sekalian gitu. Sekalian gitu. Tapi kan nggak harus tiap minggu juga sebenarnya gitu kan. Tapi ya tadi silaturahmi itu yang paling utama ya, Kang, gitu. Luar biasa. Nah Kang, dari banyaknya orang yang udah berkunjung ke sini, dari kalangan Gen Z sendiri gimana Kang? Dari Gen Z. Gen Z. Saya senang ketika ada Gen Z ataupun ya sepantaran saya juga ketika ada pemuda yang mau terjun di pertanian itu sangat senang sekali gitu. Nah dan alhamdulillah sekarang karena emang tadi selain kolaborasi dengan pemerintah, kita dengan kampus juga kan. Jadi saya misalkan diundang ke kampus misalkan di Majalengka ataupun di Cirebon, di himpunan mahasiswa gitu kan ataupun BEM gitu. Nah itu khususnya di bidang pertanian. Jadi akhirnya banyak mahasiswa
berarti kan itu Gen Z tuh, Iya. gitu kan. Itu yang berkunjung ke sini, belajar bagaimana caranya menanam, kemudian tadi praktek okulasi, praktek setek, ataupun nanti bagaimana caranya memanfaatkan media sosial gitu. Jadi kalau ke Gen Z kan lebih kepada ini ya, dia pengen yang praktis, jadi Heeh. dia lebih kepada bikin konten dan membantu untuk mempromosikan gitu. Oke, Tapi ya lebih ke pemasaran ke ya. lebih ke pemasaran gitu. Tapi ya ada juga, kalau emang dianya suka, banyak juga yang suka gitu. Karena emang sudah melihat contoh mungkin ya. Jadi akhirnya kan kita mau coba nanam, ya monggo dengan senang hati gitu. Jadi kalau misalnya ada pemuda, apalagi pemudi, apalagi pemudi yang mau belajar, wah itu saya sangat senang sekali gitu. Wow. Kang Andri senang? Seneng banget. Senang Pemudi. kalau ada pemuda-pemuda di sini. Pemuda nggak? Pemudi ya. Pemudi ya. Jadi karena Oke. udah jarang itu, jadi kalau ada yang mau belajar sangat senang sekali gitu Kang. Oke, nah tadi ngomongin soal sosial medianya, boleh dong Kang di-spill Kang? Oke, kalau untuk Instagram, Anggur Brazil Gentar. Kemudian untuk yang pribadinya Den.Purbaya. Kang Andri apa Instagramnya? Kang Andri boleh? Instagram. Gak main Instagram. Instagram, Oke. Facebook boleh. Ada Facebook ya? Oke, Facebook. Suka tanaman kok. Suka tanaman. Oke. Ini tentang anggur juga. Oke. Tentang anggur juga Tapi ya. sebenarnya kita yang aktif itu di Instagram Anggur Brazil Gentar, sama sekarang main di TikTok juga kan. Di TikToknya. TikToknya sekarang ada, kita aktifin dua-duanya. Satu petani anggur Brazil Gentar, yang keduanya pecinta anggur Brazil Gentar. Pecinta anggur. Itu buat fansnya. Buat fansnya, jadi buat yang pengunjung ke sini, kita postnya di sana. Oke. Dan ternyata itu, wow, luar biasa. Wow, luar kalau biasa TikTok ya itu Kang ya. Hmm. Siap, nanti saya stalking ya. Oke. Kang, kalau misalkan ini kan anggurnya lagi ini ya, lagi belum panen nih Kang. Oke. Tapi ada nggak sih Kang produk-produk turunannya Oke, dari anggur itu dari ya? anggur itunya? Oke, yang pertama tentunya, nah tadi awalnya kita bingung juga nih Kang, ketika panen banyak buahnya mau dikemanakan gitu ya. Nah, ya. Tapi ternyata itu ilmu kepepet itu harus ada gitu, inovasi ya. Akhirnya bagaimana caranya? Karena kekuatan si buah ini setelah dipanen paling 4 hari. 4 hari. 4 hari, kecuali disimpan di kulkas yang bagian bawah. Nah, agar kuat, akhirnya kita dibuatkan selai. Selai. Selai, ini yang pertama kali kita inovasinya selai. Nah, dari selai ini, itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Kemudian dari selai bisa dibuatkan jus anggur Brazil. Jus anggur Brazil. Ada jus anggur Brazil, kemudian ada selai, dan sekarang ada lagi yang alami. Apa tuh Kang? Yang alami itu tanpa campuran apapun, tapi tidak memabukkan. Dari Oke, anggur juga. Dari anggur juga. Dari anggur juga. Jadi kalau selai itu namanya Maharasa Selai ABG. Maharasa selai ABG. ABG, anggur Brazil Gentar. Jadi singkatannya ABG. Bukan anak Anggur baru gede. Anggur Brazil Gentar. Oke. Itu kalau jus ya jus ABG, kemudian yang alami itu tanpa campuran apapun, Bang. Berarti diambil sarinya aja. Jadi kalau buat selai itu kan si buah anggur diambil bijinya untuk disemai kembali, si kulit sama si dagingnya direbus. Direbus nanti dibuatkan selai, dari selai kemudian ke jus. Nah, yang alami itu hasil rebusan tadi diambil airnya dan disimpan di kulkas. Itu yang alami dan sekarang peminatnya banyak. Wah. Namanya? Alami ABG. Alami ABG. Oke. Andri baru gentar. Andri baru gentar. Anggur. Jadi baru ada 3 ya? Apa tuh Kang Andri? Coba. Tadi itu ini jadi Selai. selai ABG, Heeh. jus ABG, ada alami ABG atau murni ABG itu tuh. Yang murni. ABG murni. ABG Ya murni. namanya itu masih kita bingung namanya apa ya, kalau wine kan memabukkan gitu ya. Nah, ini kita namanya sementara ini dan kayaknya oke deh namanya alami ABG, alami anggur Brazil Gentar itu gitu. Nah, cuman ya tadi PR kita masih belum dicek lab aja. Nanti nyobain kalau itu. Oke, siap. Nah, Kang, ini kan tadi nih timnya ada Andri, terus tadi sempat ada Krisna dan kawan-kawan ya, Kang ya. Nah, kalau untuk membangun timnya gimana sih, Kang? Ngurusnya dibaginya, ini bagian ini nih, ini bagian ini nih, gitunya gimana, Kang? Kalau saya ngebaginya itu sesuai dengan hobi mereka aja. Sesuai dengan hobi gitu kan. Contoh misalkan ada Kang Jaka, dia hobinya bikin sinematik video. Oh, di medianya. Di medianya, berarti. maka dia bagian cara pengambilan video dan editnya gitu. Ada Kang Pahru, dia kalau berbicara agak ini juga gitu, agak kaku gitu. Pokoknya nggak mau di depan kamera Kayak lah gitu. belakang layar lah ya. Jadi dia bagian packing gitu. packingnya, Bagian oke. packing gitu. Kemudian kali Kang Krisna
oke juga di bagian bikin pamflet gitu kan. Oke. Jadi main di admin juga gitu. Oke. Kalau misalkan Kakang Krisna ini, ya ini kalau ini admin oke gitu kan, ambil video oke gitu. Bagus semua kalau Kang Oke. Andri ya, nggak kelihatan ya. Depan Oke-oke aja kamera lah. mau. Jadi disesuaikan dengan keterampilan ataupun minatnya masing-masing. Oke. Kan kita juga bisa melihat ya, kita Mhm. oh ini di mana cocoknya Oke, gitu. oke. Tapi memang berarti tadi kebanyakan dari tim medianya kayak yang sekarang lagi digencarkan ya. Di medianya. Dari medianya ya. Oke. Nah, ini berarti udah berjalan 2016, sekarang 2025. 25. Udah 9 tahun. Sempat ngalamin masa Covid juga ya, Kang. Oke. Pada saat itu gimana nih, Kang, anggur Brazil ini? Malah naik ya. Malah naik. Gimana nih, seru nih. Coba Kang gimana? Ya naik dan ini capek gitu. Jadi, sok deh gimana di penjualan kalau- bibit ya? Waktu Covid itu malah naik di pertanian karena memang kan nggak boleh Penjualan. berkerumun ya. Mhm. Jadinya orang-orang tuh memilih berkebun. Oh Nah, iya, jadi di betul. pertanian tuh malah naik. Di Jadi penjualan di bibitnya. penjualan tuh malam packing tuh sampai jam 12 malam. gitu. Wow. Sampai tetangga tuh ada. Iya. Ini ada apa nih? Apa kan suara apa itu? Iya. Lakban atau? Lakban ya. Iya, Lakban pret, pret, Iya, iya, gitu. iya. Jadi apalagi itu kan di tengah-tengah sawah, Heeh. kemana-mana jadi rame tetangga apa, jadi mohon maaf tetangga. Jadi- Covid-nya udah berlalu beberapa tahun ya. Mohon maafnya baru sekarang ya. Habis taraweh ya. Iya, habis terawih juga kita lanjut gitu. Jadi untuk penjualan ketika Covid emang oke untuk tanamannya gitu. Karena memang orang ketika Covid kan di rumah aja ya, Ya. dia nyari Betul. kegiatan Jadi itu nyari salah satunya kegiatan. berkebun ya. Berkebun. Nah, terus apa mimpi besar sekarang untuk anggur Brazil ini? Udah 9 tahun jalan, menghadapi 10 tahun, 11 tahun dan tahun-tahun ke depannya, Hmm. apa nih, Kang? Kalau harapan untuk ke depan tentunya ini kebetulan Kang lahannya itu sebagian masih sewa. Lahannya masih sewa. Jadi ini kita target sama keluarga kalau lahannya sudah pribadi, kita emang ini pengen penataan layaknya wisata gitu. Oke. Wisata alami, nanti ada rumah makan juga langsung di sini. Mhm, Jadi mhm. sementara ini kan kalau pesan makan liwat harus pesan dulu Pesan ya. dulu, Nah, oke. untuk kedepannya pengen disiapkan di sini Mhm. ada saung-saung Sunda kayak gitulah gitu. Dan tentunya ya akses jalan. Tapi alhamdulillah tentunya dari pemerintahan desa sampai ke kabupaten juga mendukung dengan Udah adanya support ya, Kang ya. anggur Oke. Brazil ini. Tinggal nanti ini udah oke, kita pengen penataan yang layaknya wisata gitu. Oke, berarti Pak Dedi, Pak kedepannya Dedi. lebih pengen ke arah wisatanya, Kang ya. Pengen ke arah wisatanya. Ketika ini nanti wisatanya oke, maka ini insya Allah akan semakin memberikan kemanfaatan dan memberikan dampak buat masyarakat sekitar juga. Amin, Gitu. amin, amin. Semoga terwujud ya, Kang ya. Amin. Nah, kalau Kang Andri Amin. ada nggak harapan untuk anggur Brazil? Harapannya bisa ekspor sih. Bisa ekspor? Iya, itu harapan tuh nih. Nah, ini menarik. Kira-kira nih, Kang, langkah pertama, Kang, apa yang harus dilakukan? Kalau Iya. memang ini kan nanti ditonton Neymar. Anggur Brazil nih. Menasional, internasional lah. Apa nih kira-kira strategi yang mau dijalankan? Kalau memang cita-citanya ke arah Nah, Karena ekspor ya. ekspor. kalau saya kan tim ya. Oke. Jadi tergantung sama pemikir. Gimana nih? Kalau Kang, X kebetulan kita juga udah sebenarnya tadi udah kolaborasi kan sampai ke dinas UMKM provinsi itu kan. Dulu saya sempat sudah ikutan program itu dan presentasi di hadapan 5 negara, Mhm, tapi via Zoom di Jakarta. Mhm. Cuman ada pertanyaan yang bikin saya merenung juga gitu. Ketika presentasi ditanya, Kang, emang udah siap ekspor? Produksinya berapa per bulan? Mhm. Ada berapa pohon? Mhm. Dan siap enggak per bulan sekian kilo? Nah, ketika pertanyaan itu saya agak merenung juga gitu kan. Tapi emang karena pada waktu itu suruh ikutan program untuk ekspor. Oke. Nah, cuman ditanya oleh salah satu negara, itu ditanya, emang berapa produksinya gitu. Ya, saya belum bisa ini juga gitu. Jadi, sementara ini emang untuk target keluar, ya ketika emang di dalam sudah terpenuhi, maka itu harapannya bisa keluar gitu kan. Masa kita ekspor ke Brazil ya? Anggur Brazil ekspor ke Brazil. Itu kan jadi sangat luar biasa juga gitu kalau ekspor ke Brazil gitu. Nah, cuman itu tadi. Jadi sementara ini emang tadi luar biasa ini untuk ekspor karena emang beberapa dinas ketika ada kegiatan saya suruh ikutan Kang. Mhm. Karena emang ini udah dilirik ya dari beberapa ini gitu. Untuk ikut itu tapi ya tadi alhamdulillahnya sekarang juga yang berkunjung ataupun masih daerah Jawa Barat ini permintaannya masih alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Oke.
Oke, tapi semoga kedepannya makin maju lagi, makin maju Amin. lagi sampai bisa Amin. ekspor ya ke Amin. Brazil. Ya. Biar orang Brazilnya insecure, ternyata anggur Brazil dari Majalengka lebih enak dari anggur kita ya, Ya. kayak gitu. Oke, Kang. Ada nggak sih Kang pesan buat anak muda Majalengka nih yang pengen mulai usaha seperti kalian atau pengen bikin sesuatu buat anak muda Majalengka? Oke, Mandri, mau Mandri dulu. Pesan untuk anak muda ya, Oke. khususnya bagi yang belum bekerja, cobalah untuk bertani. Lebih baik bertani ABG lah. ABG. ABG, anggur Brazil gentar. Gentar. Jadi bertani ABG supaya apa? Supaya membantu bahwa ciri khas Majalengka punya ABG gitu, punya anggur Oke. Brazil gentar. Oke. Itulah mungkin untuk anak muda ya. Lebih berani ya. Lebih awalnya. berani lagi ya, lebih Kang, ya? berani lagi untuk Oke. bertani. Oke, nah kalau dari Kang Deden, ada nggak Kang? Mungkin ada beberapa anak Majalengka atau mungkin Cirebon dan sekitarnya pengen mulai usaha nih, pengen bikin sesuatu nih, tapi masih, aduh gimana ya, masih banyak mikirnya gitu Kang. Iya. Boleh deh Kang kata-kata hari ininya. Si kata-kata hari ini. Biasanya kan kalau kerja tuh ini modal, uang atau apa gitu kan. Kadang-kadang sok butuh apa? Nggak ada modal. Nih modalnya. Oke. Mau kerja apa? Bingung juga gitu kan, sudah ada Hmm. modalnya gitu. Nah, yang paling utama ialah yang pertama itu harus berani mencoba. Apapun itu, bukan hanya di usaha, di kerja, di apapun itu harus berani mencoba. Kalau udah mencoba gagal ya wajar, namanya juga mencoba gitu Oke. kan. Bersekali. Nah, dengan gagal kita akan mengevaluasi, Heeh. nanti tahu bagaimana caranya agar lebih baik lagi. Kita contoh misalkan mau naik ke puncak Ciremai, maka langkah yang pertama ialah perlu ada keberanian untuk mencoba. Wah. Gitu. Kaki dulu melangkah, tapi kan berat di awal gitu Oke, ya. berat di Sama awal. ketika waktu kecil belajar naik sepeda, yang berat itu di awal. Hmm. Perlu keberanian gitu Jatuh kan. dulu ya. Jatuh Kang, dulu, naik sepeda. naik kakinya angkat, itu kan perlu dipegangin Iya, gitu. betul. Tapi kalau sudah jalan lepas tangan, Wah. merdeka gitu. Keren, bisa Jadi jumping-jumping gitu ya. bisa jumping-jumping gitu. Jadi yang pertama itu tentunya kita harus berani mencoba. Mm-mm. Apapun itu gagal wajar, coba lagi, gagal, coba lagi. Nah, dengan gagal kita tahu apa yang perlu diperbaiki sehingga nanti kita akan sampai kepada tujuan yang kita Ish, inginkan. mantap. Kasih backsound ya ntar ya, di jedak jeduk ya. Tapi Kang nih Kang, lebih baik untuk yang baru mau mulai nih ya, kerjasama nyari tim Oke. atau fokus di personal branding Ah, atau individu. oke. Kalau untuk yang pertama tentunya kadang-kadang apa namanya tadi lebih ke modal gimana gitu kan. Nah, saya juga suka memberikan peluang di sini kan. Contoh misalkan kepada teman-teman KKN ataupun yang masih bingung, oke teman-teman kalau misalkan bingung untuk usaha kerja, teman-teman cukup memanfaatkan ini media sosial, HP, walaupun perlu kuota di awal gitu kan. Nah, tapi tentunya di sini perlu memanfaatkan media sosial. Kita kan cukup misalkan posting saja, Iya. nggak punya barangnya, barang punya orang lain sudah izin, dari sana harganya berapa, kita tinggal tambahin berapa gitu kan. Itu sebenarnya kita manfaatkan media sosial, itu bisa menambah keuntungan. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, lebih kepada kerjasama ataupun personal branding. branding. Nah, itu kemana? Ya tentunya dua-duanya mempunyai alasan gitu. Dua-duanya mempunyai alasan gitu kan. Tapi tentunya tadi bagi yang awalan saya juga sama Kang ketika dulu Kang. Kita kerjasama dulu dengan teman, bingung mau usaha apa. 3 orang patungan 2 jutaan, 6 juta. Usaha lele, udah mau panen 2 minggu mau panen, kena hama, dimakan serok kata orang Sunda mah. Gagal tuh. Yang dari 6.000 lele diparak akhirnya tinggal 2.000. Tinggal 2000. 6 juta, oke. Nyoba lagi usaha yang lain, gagal lagi, coba lagi. Tetap itu coba lagi. Tetapi tadi, dari kegagalan itu kan akhirnya kita belajar gitu ya. Jadi kolaborasi penting, ya personal branding juga. penting ya, penting semua ya Kang ya. Oke. Kang, ini sebelum kita ke pertanyaan terakhir Kang, ada games dulu. Wis, ada games nih. Games. Siap ya? Gamesnya adalah kita main Tetris. Enggak ya? Tetris. Gamesnya ini judulnya games bayangin kalau ya. Kalau. Main what if nih. Oke. Bayangin kalau atau gimana kalau anggur Brazil ini bisa ngomong. Kira-kira dia bakal ngomong apa? Silakan Kang Andri dulu. Si anggur Brazil ini bisa ngomong.
Kan zaman dulu sih kalau bulan bisa ngomong. Nah, kalau sekarang kalau anggur Brazil bisa ngomong, bakal ngomong apa? Terus rawat saya. Terus rawat saya. Bang Deden, silakan. Petik aku dong. Enggak ada belum. Ini belum. Oke. Ya kalau Petik aku bisa dong. ngomong apa ya anggur Brazil. Seandainya kalau anggur Brazil bisa ngomong, rawat aku dong dengan kasih sayang yang lebih. Oke, dengan kasih sayang lebih. Dengan kasih sayang lebih. Kan maka kuberikan. nanti Kan kuberikan. kualitas ataupun apapun yang terbaik dari gizi anggur Brazil ini akan kuberikan untuk semua. Oke, wow. Nah, misalkan lagi nih ya, gimana kalau ada investor datang ke sini? Investor ngasih dana cepret. Wah, gede banget dah pokoknya. Tapi syaratnya harus ganti nama. Jangan anggur Brazil Gentar. Misalkan anggur Pasatpam misalkan. Setuju nggak? Enggak setuju. Nggak setuju. Kenapa nih? Kenapa? Enggak setuju. Anggur Brazil Pasatpam nantinya gitu ya. Salah satu Kang mohon izin juga mungkin. Termasuk saya dulu Oke. pernah ikutan beberapa kegiatan sampai lolos di provinsi. Kemudian pada waktu itu saya nggak lanjut karena saya ditempatkan di luar Kabupaten Majalengka dengan mohon maaf secara nominal per bulan lumayan juga gitu. Oke. Tapi saya harus meninggalkan Majalengka termasuk ABG ini. Oke. Itu akhirnya saya nggak melanjutkan pelatihan itu sampai ditelepon oleh Ibu Kadis dari provinsi, Kang ikut pelatihannya aja. Ibu tapi saya nggak bisa lanjut. Udah karena udah namanya sudah ada, ikut pelatihan saja nanti nggak apa nggak dilanjut. Oke. Itu saya ditempatkannya di Cianjur. Tapi ya tadi sangat berat sekali untuk meninggalkan ABG. ABG ini ya. Oke. Jadi intinya di Majalengka banyak potensi, tinggal bagaimana caranya kita untuk mengolah potensi yang sudah ada dan memberikan kemanfaatan. Jadi sangat berat sekali untuk meninggalkan anggur Brazil Gentar, termasuk mungkin tadi termasuk salah satu saya belum siap untuk menjadi PNS itu lebih nikmat nganggur. Oke. Sementara ini. Pertanyaan terakhir. Gimana kalau semua anak muda di Majalengka nih dari Sukahaji sampai Setuju. di Majalengka Belum. sampai Majalengka Utara ya di apa namanya Kertajati semua jadi reseller anggur Brazil ini. Kira-kira akan seperti apa atau bakal gimana nih? Oke, aduh, kumaha ya. Iya, semua pemuda di Majalengka ya Semua nih. jadi reseller anggur Brazil. Nanti yang belinya siapa? Nah itu bukan Andri kan keluar Cirebon Oke. kan Jakarta mungkin. Akan seperti apa nih anggur Brazil? Ya pasti akan lebih terkenal ya. Lebih Karena terkenal, semua ini semua Anak pemuda mudanya yang ya. anak muda itu semua ikut mengembangkan anggur Brazil ya. Tapi ya memang kita juga akan keteteran karena kita timnya baru 4. Kalau saya seneng banget. Kang Deden seneng banget. Seneng banget mau nggak para pemuda gitu. Itu Maksudnya dia. ya tadi apa namanya ya ketika banyak semakin memberikan kemanfaatan. Kemudian itu mohon maaf barangkali tadi di antara pemuda itu emang sebagiannya nganggur. Itu kan jadi apa namanya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, Oke. gitu, memberikan kemanfaatan untuk orang lain itu. Dari anggur untuk pengangguran gitu ya. Dan Iya. anggur untuk pengangguran. Kita membuka lapangan pekerjaan. Oke, luar biasa Kang Andri dan juga Kang Deden, boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sebelum ditutup boleh dong pesan spamnya ya, boleh karena ini namanya Podsat Spam. Oke. Jadi butuh pesan spamnya untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon. Silakan. Oke, silakan Bang Andri dulu boleh? Apa nih tadi? Pesan buat pesan. yang lagi dengerin dan juga Oh. yang lagi nonton. Buat yang lagi melihat saya nih. Lihat saya nih, oke. Kalau Jangan ketemu pas nanti- satpam. Kalau ingat Majalengka, ingatlah ABG, anggur Brazil Gentar. Oke. Udah lah. Saya nungguin. Nungguin ya. Kang Deden silakan. Oke, kalau saya tentunya menanamlah jika berharap panen. Kalau pengen panen langsung datang aja ke kebun anggur Brazil Gentar. Oke, terima Tapi tentunya nanti dulu Kang Oh, lah biar belum. ini. Kalau tadi kirim dulu ini. Masih Oke. lanjut ternyata. Bukan hanya menanam anggur Brazil tentunya, kebaikan pun perlu kita tanam. Kita menanam kebaikan sekarang, suatu saat nanti kita akan panen. Dan yang paling utama ialah
warnailah orang di sekelilingmu dengan warna yang kau miliki. Terserah engkau menafsirkan warna itu apa. Yang penting keberadaan kita dimanapun berada, bersama siapapun, itu dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kang Andri dan juga Kang Deden. Juga terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin di 97,5 FM dan juga yang udah nonton di YouTube-nya RRI Cirebon. Teman Pro 2, ikutin terus pokoknya keseruan Pod Satpam episode selanjutnya. Terima kasih, saya Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di Pod Satpam.